Ini adalah headline utama dari The Mirror dengan menggunakan foto sosok Phil Foden yang melakukan selebrasi. Mereka menuliskan judul jika Phil Foden menghantui Manchester United lagi saat City kembali menggelar derby 7 poin pembicaraan. Sementara dari The Sun, mereka juga menempatkan sosok Foden sebagai tokoh utama di balik comeback City atas United di laga derby semalam. Jelas Foden memang layak disebut bintang. Ia mencetak 2 gol yang membuat keunggulan United sirna, sekaligus memastikan kemenangan City dalam laga panas di Etihad tersebut. Di video ini kita akan ulas beberapa poin penting saat City membungkam saudara sekotanya tersebut dengan comeback yang menawan. Kota Manchester masih milik tim Manchester City. Kalimat itu rasanya boleh fans City sampaikan untuk saat ini. Ketika pasukan dari Pep Guardiola tersebut kembali sukses mengalahkan rival sekotanya, Manchester United. Minggu malam, bertanding dalam laga bertajuk Derby Manchester di Etihad, skuad City yang sudah bisa bermain dengan skuad terbaiknya kembali, mungkin belum menemukan bentuk terbaiknya di babak pertama. Tapi pertunjukan sebenarnya baru terjadi saat babak kedua dimulai. The Citizens sukses bangkit, di mana mereka berhasil melakukan comeback sensasional dengan menciptakan 3 gol yang memastikan kemenangan mereka dengan skor 3-1. Sekarang kita akan coba ulas apa yang terjadi di laga tersebut. Dari kubu City, mereka dapat dikatakan bermain dengan skuad terbaiknya dengan formasi 3-2-4-1. Formasi yang jadi andalan Pep sejak musim lalu saat memenangkan treble. City menempatkan Haaland sebagai central forward yang kemudian didukung oleh Doku dan Foden di sayap kiri dan kanan. Dengan lini tengah diisi oleh Bernardo Silva dan juga Kevin De Bruyne, jelas ini adalah formasi yang sangat menakutkan. Meski begitu, menariknya, bermain dengan lebih bertahan, United yang malam tadi tak bisa diperkuat beberapa pemain kunci seperti Lisandro Martinez di lini belakang dan Højlund di lini depan, justru sukses menahan gempuran dari para pemain City. Strategi Ten Hag untuk bertahan dengan garis rendah terbukti sukses, terlebih setelah Rashford mengejutkan lewat gol cepat di menit ke-9. Tapi inilah yang harus diingat Ten Hag, lawan mereka adalah City. Unggul di babak pertama saja belum cukup. Ketika di babak kedua, semua berubah dengan cepat. Pertahanan kokoh United di babak pertama tak lagi mampu menghentikan serangan-serangan City. Dimulai dengan aksi individu Phil Foden yang suka menciptakan gol untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Gol kedua dari Foden usai melakukan 1-2 pass dengan Julian Alvarez yang masuk di babak kedua. Hingga gol dari Haaland jelang berakhirnya laga, usai memanfaatkan kesalahan dari Sofyan Amrabat. Skor 3-1 adalah comeback mengejutkan yang harus diterima scout United. Di pertandingan pekan ke-27 English Premier League tersebut, City yang bermain di Etihad dapat dikatakan sukses menguasai permainan secara penuh, dengan United hanya sesekali melakukan serangan balik. Lihat statistik berikut ini. United tercatat hanya menguasai 26% penguasaan bola, dengan City sukses mendominasi bola hingga 74% ball possession. Angka itu sangat tinggi, bukan? Soal peluang menciptakan gol, City punya 3,32 expected goal yang berbanding 0,26 dari tim United. Untuk tembakan, City unggul sangat jauh dengan 27 tembakan berbanding 3 tembakan saja dari tim United. Dengan 8 on target berbanding hanya 1 dari tim Manchester. Jelas di laga ini City benar-benar layak menang. Sekarang kita akan masuk statistik individu. Di laga itu, seperti apa yang diulas media-media di Inggris, Foden adalah bintangnya.
Dan berdasarkan stats yang dikeluarkan oleh Fotmob, Foden adalah pemain dengan rating tertinggi yakni 9,2. Foden sukses menciptakan 2 gol dari 4 tembakan yang semuanya tepat sasaran. Di posisi kedua ada Rodri yang tampil elegan di lini tengah dengan rating 9. Selanjutnya ada Bernardo yang bermain mobile di tengah, kanan, dan kiri dengan rating 8,5. Sebelum dilanjutkan dengan Kevin De Bruyne yang mendapatkan rating 8. Bagaimana dengan Haaland? Di laga ini, Haaland mendapatkan rating 7,2 meski sukses mencetak 1 gol. Ia sempat menyia-nyiakan beberapa peluang bersih. Sebaliknya, dari kubu United, hanya ada 4 pemain yang mendapatkan rating di atas 7. Mereka adalah Onana, Evans, Rashford, dan Bruno. Foden pemilik kota Manchester. Ada alasan besar mengapa kita menyebut sosok dari Phil Foden ini sebagai pemilik kota Manchester. Dalam 2 pertandingan terakhir di Etihad Stadium, Foden telah menunjukkan kekuatannya dengan penampilan yang mengesankan. Ia menjadi momok yang paling mematikan bagi tim Setan Merah. Musim lalu, Foden berhasil mencetak hat-trick yang mengesankan saat City mengalahkan United dengan skor 6-3. Keberhasilan tersebut menjadi bukti betapa berbahayanya Foden bagi pertahanan tim Setan Merah dan memperkuat reputasinya sebagai pemain muda yang berbakat. Sedangkan musim ini, dalam kemenangan City skor 3-1 atas United minggu malam, Foden kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak brace atau 2 gol. Performa brilian ini sekali lagi menegaskan peran pentingnya dalam skuad Manchester City dan menunjukkan bahwa dia adalah salah satu bintang dalam sepak bola Inggris yang patut ditandai. Hal yang bahkan tak ragu untuk menyebut jika sosok Phil Foden adalah pemain terbaik Premier League untuk saat ini. Dia selalu menjadi pemain bertalenta, namun sekarang dia lebih dewasa dan lebih memahami permainan, terutama saat bertahan. Dia bisa bermain di tengah, kanan, membuat momen, dan memotong ke dalam. Bermain di kiri dan mencetak gol dari kiri. Apa yang bisa saya katakan? Dia adalah pemain terbaik di Premier League saat ini, berdasarkan jumlah hal yang dia lakukan. Luar biasa, ungkap Pep Guardiola, sumber BBC. Masuknya Alvarez mengubah permainan. Oh, put Julian Alvarez. Okay, what he's done in the game already, the things that he's won, the goal. Siapakah pemain paling underrated atau pemain yang paling dianggap remeh di tim Manchester City? John Stone menjawab jika itu adalah Julian Alvarez. Pemain ini mungkin tak mencetak gol sebanyak Haaland, tak juga membuat assist sebanyak Kevin De Bruyne, tapi perannya di lapangan sangat spesial. Malam tadi di laga kontra Manchester United, tim Setan Merah sebenarnya bermain dengan sangat baik dalam hal bertahan. Tapi saat Alvarez masuk untuk menggantikan Doku, jendela parkir bus Manchester United langsung terbuka lebar. Alvarez adalah sosok yang memberikan umpan untuk gol kedua Foden dan membuat City jauh lebih berbahaya di sektor tersebut. Kombinasi Alvarez dan Foden musim ini memang memasuki level yang berbeda. Alvarez telah membuat 15 gol dan 12 assist, sedangkan Foden sudah punya 18 gol dan 10 assist. Namun perlu dicatat juga, kolaborasi mereka bukan hanya tentang statistik. Mereka menunjukkan chemistry yang luar biasa di lapangan. Pergerakan mereka yang kompak dan saling memahami juga membuat mereka sulit dihentikan oleh lawan. 2 pemain ini adalah masa depan besar dari tim Manchester City. Dengan kemenangan ini, pasukan City terus menempel Liverpool di posisi pertama. City kini hanya berselisih 1 poin dengan 62 poin. Dengan 11 pertandingan sisa musim ini, tiap laga Liverpool, City, dan Arsenal adalah partai final bagi ketiganya. Tidak boleh ada kesalahan, kekalahan mengejutkan, dan hilangnya konsentrasi. Inilah ketatnya Liga Premier Inggris. Meski begitu, jika kita mengacu pada analisis dari BBC yang dituliskan oleh Simon Stone, Manchester City asuhan Pep Guardiola bisa dibilang memiliki jadwal pertandingan tersulit dalam beberapa minggu mendatang.
Dengan pertandingan melawan kedua rival perebutan gelar tersebut dimulai dengan perjalanan yang sangat dinantikan ke Anfield untuk menghadapi pemimpin klasmen Liverpool pada 10 Maret. Sebelum gantian, mereka akan menerima kunjungan dari Arsenal. Dua laga itu dinilai akan jadi kunci. Apakah City bisa merengkuh gelar Premier League musim ini atau tidak? Jadi itulah cerita di balik kemenangan Manchester City atas rival sekota yang sepertinya sudah terlalu sering dikalahkan oleh City, yakni Manchester United.